juga akan mengunjungi Museum Raja Pustaka untuk mengulik apa saja yang ada di dalam loh. Yuk perkenalan dulu, aku Ida, aku Chelsea, aku Jelita, dan aku Tere. Ikuti keseruan kita ya. Di sini tuh masuknya gratis loh guys. Lanjut ke sini. Nah, pertama kali kita datang kita langsung bisa sama sepeda besar ini loh. Ah, bagus gak sih? Ketika masuk di belok ke kanan, kita langsung disajikan dengan banyak sekali topeng-topeng yang akan dipakai oleh penari-penari topeng saat mereka tampil. Di sini ada topeng untuk karakter pria, di sini ada topeng untuk karakter wanita. Topeng-topeng ini digunakan para penari topeng dengan cara digigit. Jadi bukan seperti topeng-topeng pada umumnya yang mereka dikaitkan dengan tali, tapi penari topeng harus menahan topeng-topeng ini dengan cara digigit agar topeng-topeng ini tetap terpasang di wajah mereka saat tampil. Lalu selain ada topeng, ada juga nih topi-topi militer dari angkutan kerajaan. Lalu ada juga bulu, sampai di sebelah sini juga ada bulu lagi. Dari rambut, dari gaya pangeran seperti itu. Dari bagian ini guys, ada kamu Dosongko dari kerajaan Nalengko. Siapa sih yang gak kenal sama Dosongko? Oke, selain di bagian sini ada orgel, musik dong dari zaman dahulu kala. Selain di sini ada piala dari Kaisar Napoleon. Nama piala selain selanjutnya di sini ada berbagai macam lomba. Dan di sini tuh ada seperti lampu-lampu gitu guys. Biasanya di sini dipasang lilin tuh. Keren kan? Sebagai museum tertua yang ada di Indonesia, Museum Raja Pustaka juga menyimpan banyak sekali koleksi keris. Ayo kita coba lihat. Di sini ada juga keris dari zaman Sunda, kemudian dari zaman Mataram Muslim, yang bisa kalian lihat koleksinya begitu banyak dan berlimpah, dan ini terdiri dari zaman yang berbeda-beda. Biasanya unik dan juga ini memiliki jenis ukuran serta fungsinya yang berbeda-beda juga. Dan di atas kalian juga bisa melihat papan untuk latihan melempar bulan. Juga ada tulis dan menilik di bagian kanan kita juga bisa melihat proses pembuatan keris. Nah, di bagian ini adalah bagian pengarsipan di bagian kanan saya. Kemudian di bagian kiri adalah bagian yang menyimpan transkrip dari zaman dahulu. Juga ada prasasti yang kepingannya disimpan di dalam ruangan ini, tetapi belum boleh dimasuki karena masih dalam proses perbaikan. Nah, untuk melihat manuskrip yang ada di dalam ruangan ini, kalian juga bisa membacanya dengan mengirimkan izin kepada dinas. Nah, di bagian belakang ada patung Ganesha. Lalu di sebelah kirinya ada juga sesaji yang digunakan untuk mengangkut sesaji ke tempat sakramen pada waktu itu. Di sebelahnya juga ada berembun yang digunakan menteri bangsawan saat berpergian. Lalu di sebelahnya ada tata ruang dari berbagai negara pada saat itu. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, lalu ada Bangkok, Prancis, dan lainnya. Dan di sebelahnya juga terdapat uang koin pada waktu itu. Lalu ada juga medali.
ada replika perahu Rojomolo. Bisa kita lihat perahu Rojomolo ini cukup panjang ya, dengan ada hiasan kepala buto di depan bagian kepala perahu. Nah ini kan versi replikanya, sedangkan versi aslinya ada beberapa potongan versi asli perahu yang ditempatkan di ruangan ini. Dan itu kepala buto yang terletak di depan perahu yang seperti kita bisa lihat. Perahu ini sendiri diperuntukkan untuk Hamengkubuwono V, permaisuri serta lainnya saat mereka ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jalur air. Karena menangkap banyak sekali anggota kerajaan, maka jalannya perahu ini harus diiringi dengan anggota-anggota atau pengawal-pengawal kerajaan lainnya, sehingga saat perahu ini lewat akan terbentuk seperti suatu iring-iringan yang menarik perhatian masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Masyarakat sangat antusias saat melihat perahu ini lewat. Nama Perahu Rojomolo sendiri diambil dari nama suatu tokoh pewayangan, di mana tokoh Rojomolo ini memiliki suatu kesaktian di mana dia itu tidak bisa meninggal saat terkena serangan apapun. Dan juga di sebelahnya ada yang namanya wayang gendok, di mana di wayang gendok ini akan menceritakan mengenai Dewi Sekartaji dan juga suaminya Raden Inu Kertapati, yang biasa juga bisa kalian lihat di tari-tari Jawa khas Banten. Bergerak di bagian sisi kanan saya, ini juga ada lukisan wayang beber, yaitu wayang yang dicoretkan pada sebuah kertas, dan ini biasanya menggunakan master key, di mana kita akan mencetak master tersebut di kain yang sudah disiapkan. Nah, wayang ini sendiri merupakan khas dari Pacitan. Kemudian kita bergerak ke sini juga ada yang namanya wayang rumput yang kecil, ini yang dibuat dari akar rumput. Juga ada wayang-wayang dari Mahabharata seperti Baladewa, Yudhistira. Juga ada di ini Adipati Brangwetan, Jang Pangeran Sendang Sidayu, Sinuwun Sultan Agung Hadiprokusumo yang merupakan tokoh dari Mataram Islam. Kemudian juga ada tokoh-tokoh lain di pewayangan ini sesuai dengan cerita yang akan dibawakan. Kemudian di belakang saya juga ada memorial tempat kerja dari Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijoyo. Juga ada potret-potret raja yang sudah pernah menjabat di keraton. Dan juga di sini di bagian kiri juga ada wayang yang bentuknya itu buta atau biasa disebut sebagai wayang golek. Nah, di sebelah kiri saya itu ada persoalan yang digunakan oleh para bangsawan. Nah, di sebelah sini itu ada piring, terus ada tendi, seperti itu ya, atau digunakan oleh para bangsawan saat akan buka. Lalu di sebelah sini juga ada alat-alat untuk makanan, alat untuk minum, air, dan ini biasanya digunakan juga untuk menaruh buah-buahan. Nah, di sini juga ada dari kaca yang dibuat khusus. Biasanya digunakan saat pesta. Di dalam lemari ini ada mesin ketik Jawa. Ini adalah peninggalan dari Gusti Hadiwijoyo. Ini tulisannya itu ketikannya adalah aksara Jawa, unik banget kan. Setelah itu di sini ada pelana. Nah, setelah itu di sini tuh ada dari wayang-wayang bernama wayang gedok. Di sebelah kanan saya ini adalah gaya Madura, dan di sebelah kiri saya ini adalah gaya Surakarta. Selanjutnya di sini ada wayang Purwo. Siapa yang nggak kenal Petro Gareng Semar ya kan? Dan di sini juga ada Raden Wijayanto. Dan di belakang adalah makam kompleks Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta. Di sebelah kanan adalah makam Kerajaan Surakarta dan sebelah kiri adalah Yogyakarta. Dan di puncak sana adalah makam dari Sultan Agung Hadiprokusumo.
Setelah itu lagi di sini adalah Masjid Agung Demak. Siapa sih yang nggak kenal dengan Masjid Agung Demak? Ya kan, kita pelajaran sejarah aja ada pelajaran Masjid Agung Demak. Dan terakhir ada sebuah tamu bernama Juli Jempono. Ini adalah tamu yang biasanya digunakan oleh para bangsawan. Ini muat dua orang, biasanya di tamu 4 orang atau lebih. Ini dipakai oleh para bangsawan saja.